Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Deteksi. Munculnya bubuk pembekuan darah, seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari setengah pangsa pasar untuk pengobatan penyembuhan dan memungkinkan pasar klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi juga melampauinya dalam 2 hari. 2 hari setelah debut, bubuk pembekuan darah, klan Jia Lai secara bertahap mengurangi harga, kembalikan bubuk musim semi, kembali seperti semula. Namun, praktik mengambil untung dari klan Jia Lai hanya beberapa hari sebelumnya telah memukul mundur banyak tentara bayaran, mengakibatkan pasar mereka gagal kembali ke tempat yang ramai seperti dulu. Karena kota Wutang dekat dengan tepi pegunungan Magical Beast, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan Magical Beast dipenuhi dengan bahaya, merangsang permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuhan. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, klan Jia Lai terus menguntungkan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungan telah menyusut menjadi setengah dari sebelumnya. Penjualan obat penyembuhan yang ganas telah jauh melampaui harapan Xiao klan yang bertualang ke profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, bubuk pembekuan darah, pasar akan dengan cepat dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Sore harinya, semua obat penyembuh sudah habis terjual. Pada saat ini, tentara bayaran yang gagal membeli bubuk pembekuan darah tidak punya banyak pilihan selain pergi ke pasar klan Jia Lai untuk membeli bedak pengembalian musim semi yang sedikit lebih rendah. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran, klan Jia Lai nyaris tidak bisa bertahan dari pembalasan sengit klan Xiao. Namun, masa depan masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki stok obat lebih banyak. Duduk di ruang rapat, Xiao Yan tanpa daya memperhatikan Xiao Zhan, yang tidak bisa berhenti menyeringai. Sedikit mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa ketiga tetua itu juga penuh senyum. Tawa konyol juga terus merambah aula. Penyebab dari semua ini adalah stok bubuk pembekuan darah yang telah dikirimkan Xiao Yan pagi itu dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Penjualan blood clotting powder terlalu gila. Seandainya penatua yang terhormat tidak mengirimkan paket lagi, saya khawatir gudang kami akan kosong sekarang. Xiao Zhan tersenyum saat dia memegang botol hijau dengan kedua tangannya dengan cara yang menandakan dia sedang memegang harta karun. Benar. Hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari puncaknya. Kerugian yang kita derita sebelumnya perlahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuh. Keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari pendapatan kami sebelumnya. Tetua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi banyak bicara dalam menghadapi keuntungan sebesar itu, kerutan di wajahnya yang tua itu seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Memalingkan kepalanya untuk menghadap Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan, dia tidak bisa menahan untuk tidak menegur, "Kamu bajingan kecil, kamu selalu menghilang ketika sesepuh yang terhormat ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa kurang aktif dan tetap tinggal di rumah?" Dimarahi dengan tidak benar, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya, "Jika aku tidak bergerak, dari mana kamu akan mendapatkan obat penyembuh?" Tetua yang terhormat itu terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh banyak hal darinya. Jika kita terlalu rakus, saya khawatir hal itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan. Xiao Zhan bergumam sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Ayah." Ketiga tetua dengan cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhan. Seandainya Xiao Zhan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi untung yang begitu besar. "Lemen, tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan." Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia dapat membantu klan Xiao untuk sementara waktu secara materi, kesuksesan utama klan bergantung pada kemampuan pemimpin.
Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna untuk berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiao Zhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, tetua, Nona Yafei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat saat Xiao Yan memuji ayahnya. Yafa? Mendengar kata-kata anggota klan, Xiao Zhan terdiam sesaat sebelum buru-buru berbicara, cepat, undang dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan pesanan, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang penglihatan mereka. Gelak tawanya juga mulai menyebar dan berlama-lama di aula. Pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan kesuksesan klannya baru-baru ini. Menyandarkan kepalanya ke kursi yang dingin, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tertegun saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum terbungkus jubah merah. Gaun merah ketatnya benar-benar memeluk tubuh indahnya. Pinggangnya yang melengkung berayun begitu bersinar dan anggun dari sisi ke sisi sehingga menyebabkan orang lain menginginkannya. Dari bagian bawah gaun itu datang potongan lurus yang naik ke pahanya, menunjukkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di bawahnya. Vixen, menyaksikan aura kedewasaan yang langsung dipancarkan wanita itu, pemuda, setengah baya, dan 3 pria tua di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Batuk kering, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan memulai dengan basa-basi, Kia Fei Xiao Jie, keuntungan tahunan Xiao Clan tidak bisa dibandingkan dengan cabang rumah lelang primermu. Hak apa yang kita miliki untuk merasa senang? Keskiviko. Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang kita semua saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yafei menghadapi 3 tetua di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan beralih ke Xiao Yan, hanya untuk terkejut. Dengan suara yang sedikit tertegun, dia berkata, melihat keadaan Tuan Muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat dari saat terakhir kali aku melihatnya. Yafei Xiao Jie, tolong tinggalkan honorifik dan panggil aku dengan namaku. Tuan muda ini takut mendengarnya. Xiao Yan memberikan senyum yang tampaknya murni saat dia berbicara. Bentuk sapaan telah membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar ini, Yafei tidak bisa menahan senyum. Apakah ada masalah yang membawamu ke Xiao Clan? Tanya Xiao Zhan sambil tersenyum. Yafei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiao Yan, menjilat bibir merahnya dan memotong pengejaran. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jialai dengan bahan obat mereka. Setelah kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiao Zhan tumpah ke atas meja. Muridnya diam-diam melewatkan kebahagiaan ekstrimnya saat dia menyeka teh, tidak meninggalkan bukti. Mengalihkan pandangannya ke 3 tetua, pancaran di mata mereka juga terlihat. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh di cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. Untuk alasan apa? Bukankah Premier Auction House selalu mengambil posisi netral? Yafei tersenyum tanpa menjawab. Dengan mengatupkan giginya, Xiao Zhan bertanya dengan lembut, berapa harga yang kamu harapkan dari kami untuk membayar ini? Tidak ada, Yafei terus tersenyum saat dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhan memperhatikan Yafei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka menyakiti klan Jialai tanpa bayaran. Menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba bergerak. Dengan berbisik, dia membunyikannya, apakah ini yang dilakukan sesepuh terhormat itu? Menjilat bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab sambil menyeringai, tetua yang terhormat telah membayar hadiah kami, jadi tidak perlu bagi pemimpin klan Xiao untuk khawatir bahwa kami akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kami bertarung satu sama lain. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirimkan getaran samar ke seluruh klan. Berangsur-angsur menahan tawanya, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa 3 tetua menutup mulut mereka karena tidak berdaya.
Sambil tersenyum malu, Xiao Zhan memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan pegangan dan memarahi, "Bajingan kecil, kenapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Ya Fei Xiao." Ed. Memutar matanya tanpa daya, Xiao Yan mengulurkan tangan ke meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Ya Fei dengan kedua tangan. Sambil tersenyum lembut pada Xiao Yan, Ya Fei menerima secangkir teh dari Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah. Sepasang mata indah terfokus pada sepasang tangan cantik Xiao Yan. Atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Ya Fei, tatapan Xiao Yan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, dia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di hadapannya. Ditatap secara terbuka, hati Ya Fei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiao Yan rileks dan mengusap hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke kursinya sambil mengerutkan kening seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.